Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita memilih salah satu kitab yang cukup, bisa dibilang kitab yang cukup populer, yakni kitab Kifayatul Awam yang dikarang oleh Imam Fudoli. Kifayatul Awam ini salah satu kitab tauhid kelas menengah ke atas, bisa dibilang begitulah, atau kitab tauhid kelas lanjut, karena di dalamnya terdapat beberapa argumentasi yang menyajikan tentang perbedaan-perbedaan pendapat di satu sisi, kemudian di sisi lain ada nuansa-nuansa filosofisnya. Padahal judulnya Kifayatul Awam ya. Betul. Saya rasa Imam Fudoli ini agak-agak ngece itu apa ya? Apa itu ngece itu? Agak ngolok-ngolok. Ya. Maksudnya begini kira-kira. Imam Fudoli itu kayaknya ingin mengatakan bahwa yang disebut orang awam itu dalam pengetahuan tauhidnya adalah sebagaimana yang telah beliau tulis dalam Kifayatul Awam gitu. Jadi kalau mau dibilang awam, ya tahu Kifayatul Awam, kira-kira begitu. Makanya kemudian diberi judul Kifayatul Awam. Jadi kalau mau disebut sebagai orang awam, ya setidaknya tahu tentang penjelasan-penjelasan yang Imam Fudoli sampaikan di sini. Atau kemungkinan yang lain, Imam Fudoli itu ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang awam di zamannya beliau itu orang-orang yang dengan kapasitas pengetahuan sebagaimana yang ada di sini. Jadi kayaknya dua itu kemungkinannya, kayaknya. Kalau nggak ngece ya, yang ngece. Nah, baik, kita mulai karena ini masih pertemuan pertama kita. Jadi kita baca mukadimahnya dulu, nanti baru kemudian kita masuk ke sesi-sesi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi madadihi wa nuwarihi fi dzalik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Al-Munfarid, yang Maha Esa bil ijad, dengan penciptaan. Jadi di awal-awal beliau sudah berbicara tentang wahdaniyatul fil af'al, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menciptakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalul ibad. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, afdhalul ibad, sebaik-baik hamba, wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wa rasyad, beserta para keluarganya, kemudian para sahabatnya yang memiliki kebaikan dan petunjuk. Wa yaqulul abdul fakir ila rahmati rabbih al-muta'al. Hamba yang fakir berkata untuk dengan mengharap rahmat dari Allah, yakni Muhammad bin Syafi'i al-Fudoli asy-Syafi'i, yakni Imam Muhammad bin Syafi'i al-Fudoli asy-Syafi'i. Beliau di sini mengatakan bahwa qad sa'alani ba'dul ikhwan, sebagian teman-teman barangkali atau saudara-saudara saya itu menyarankan atau meminta al-mu'allifa risalatan fit tauhid, untuk menulis risalah tentang tauhid. Jadi ini adalah kitab yang beliau tulis dalam rangka atau karena dipinta oleh beberapa teman atau saudara-saudara Imam Fudoli. Jadi bukan karena berinisiatif sendiri, enggak, atau bukan karena kemudian sok-sokan ingin tampil sebagai orang yang ahli tauhid, tidak. Jadi ini kitab yang ditulis berdasarkan permintaan teman-temannya. Mirip-mirip bukan ini berarti di kitab Risalah Al-Bajuri gitu juga. Jadi beliau itu nulis kitab Risalah Al-Bajuri karena ada permintaan dari beberapa teman. Jadi mungkin memang ulama-ulama terdahulu itu sangat rendah hati ya. Jadi menulis kitab itu karena ada yang meminta, ada yang request. Beda dengan orang sekarang gitu kan. Iya. Intinya kan di sini ditulis ini menggunakan istilah fakir itu kan, orang yang betul-betul mengharapkan, atau orang yang kemudian betul-betul membutuhkan rahmat Allah. Kalau sekarang
kadang itu biasanya gini juga, ada yang mengaku al-fakir tapi gayanya sombong. Nah, itu. Jadi dia itu merendah untuk menyombongkan diri. Dia kata Bayu. Nah ini orangnya. Apakah ada sih? Ada orangnya. Oke, jadi ini adalah kitab yang ditulis karena adanya permintaan dari sebagian saudara-saudara atau teman-teman rekan-rekannya Imam Ghazali. Wajabtuhu ila dzalika nahiyan nahwal allamah Syekh As-Sanusi fi takriril barahin. Kemudian beliau ini memenuhi permintaan tersebut sembari mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Imam As-Sanusi dalam menulis kitab Ummul Barahin, itu kitab yang betul-betul terkenal. Kemudian wa yu'anni ataitu bidalil bijanibil madlul wasituhu tawdihan lil ilmi kusuri hadzal talib. Kemudian beliau di sini juga memberikan tambahan-tambahan penjelasan sesuai dengan kapasitas ilmu beliau. Nah, ini juga sudah menunjukkan bahwa Imam Ghazali itu betul-betul rendah hati. Tidak seperti oknum tadi. Tidak seperti nulis buku memuntahkan idealismenya. Oh, iya. Siapa itu ya? Ada ya Pak. Jadi beliau di samping juga berkiblat kepada Imam Sanusi, di sisi lain juga beliau memberikan tambahan-tambahan dalil. Faja'at bihamdillahi ta'ala risalatan mufidatan wa litakriri ma fiha mujidatan. Kemudian dengan segala puji yang dihaturkan kepada Allah, jadilah risalah ini, risalah yang bermanfaat ini untuk kemudian menetapkan terkait dengan tauhid. Wasamaituha kifayatal awam fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Kemudian kitab ini dinamai dengan kifayatil awam fi ma yajibu alaihim min ilmil kalam. Ini memang ciri khas kitab-kitab para ulama terdahulu itu pasti judulnya bersajat. Itu untuk sebagian teman-teman yang belum akrab dengan khazanah keislaman kitab-kitab klasik, biasanya tidak terlalu memperhatikan. Kalau kita lihat judul-judul kitab ulama-ulama terdahulu itu pasti bercajak. Salah satunya ini Kifayatul Awam Fima Yajibu Alaihim Min Ilmil Kalam. Jadi akhirannya mim semua. Apalagi judul-judul kitab tuh banyak sekali yang begitu. Misalnya Syarah Tijan Daruri ala risalah lil Imam Al-Bajuri, nah begitu. Itu selalu bersandar seperti itu. Kalau ilmu buku-buku kita kan tidak, yang penting judulnya menarik dan itu sesuai dengan pasar, insya Allah laku, biasanya begitu. Dan covernya menarik, Laku bermanfaat. Yang kadang ini juga antara judul dengan isi nggak nyambung. Ada sebagian yang begitu. Baiklah. Yang penting judulnya menarik, menurut pasar itu terjual, gas gitu kan biasanya. Kemudian Allah Ta'ala as'alu ayyan fa'a biha wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan hanya kepada Allah lah saya memohon untuk kemanfaatan kitab ini, dan hanya kepada Allah lah kemudian sebaik-baiknya wakil. Kita lanjut ini ya, ini masih mukadimah. I'lam, ketahuilah annahu yajibu ala kulli mukallafin, ketahuilah bahwa kewajiban bagi semua umat Islam, ala kulli muslimin, ayya arifa khamsina akidatan, mengetahui 50 akidah. Termasuk juga 50 akidah itu adalah sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat jaiz, kemudian sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahil dan juga sifat jaiz bagi para rasul. Yang jumlahnya ada 50, makanya diistilahkan dengan khamsina akidatan. Itu wajibnya tuh wajib gimana maksudnya? Ini dijelaskan di sini. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Wajib bagi seluruh umat Islam tadi itu mengetahui dalil-dalil ijmali istilahnya, atau dalil global, dalil umum, aw tafsiliyan, atau dalil-dalil yang terperinci. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini. Jadi semua umat Islam itu wajib mengetahuinya. Misalnya apa dalil sifat wujud, apa dalil sifat qidam, apa dalil sifat baqo, itu harus tahu dalilnya. Baik itu dalil yang umum ataupun dalil yang lebih terperinci. Nah, di sini menariknya terjadi perdebatan. Ini baru mukadimah udah ada perdebatan.
Bukan belum ijmali. Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat yustaratu ayya'rifad dalil at-tafsili. Sebagian ulama berpendapat bahwa harus mengetahui dalil-dalil terperinci. Lakin al-jumhur ala annahu yakfid dalil ijmali al-ijmali likulli aqidatin min hadhil khamsin. Tapi pendapat yang lebih masyhur, yang lebih terkenal, bahwa cukup mengetahui dalil-dalil yang umum saja li aqidatin min hadhil khamsin. Dari semua akidah yang 50 itu. Berarti setiap orang awam wajib hukumnya mengetahui akidah yang 50 dengan dalil secara umum gitu berarti ya. Kalau wajib berarti kalau dia tak paham, tidak punya dalil ijmali, apakah berarti dosa? Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat misalnya di beberapa literatur lain terkait dengan mengetahui dalil-dalil tauhid ini, ada beberapa perbedaan. Misalnya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau ada orang yang punya kapasitas intelektual atau bisa mikir begitu, kalau dia bisa mikir tapi dia tidak menggunakan daya pikirnya itu untuk kemudian mempelajari atau mengetahui dalil-dalil tauhid, maka dia berdosa. Kemudian ada sebagian ulama yang justru memberikan pendapat yang ekstrim bahwa mau dia mampu berpikir atau tidak, dia tetap wajib mengetahui dalil-dalil sifat Allah dan seterusnya. Tapi kan karena kita tahu situasi dan kondisi itu bagaimana, itu kan dalam arti tidak setiap orang itu bisa atau memiliki kapasitas berpikir yang baik, maka kayaknya untuk kita itu lebih cocok mengambil pendapat yang pertama tadi. Kalau bisa berpikir ya gunakan daya pikirnya untuk belajar atau mengetahui dalil-dalil seputar ketuhanan. Nah, itu maksudnya. Artinya kalau bisa berpikir, terutama anak-anak muda ini, bisa berpikir tapi tidak dipakai untuk mengetahui dalil-dalil tersebut, ya berarti dosa. Misalnya, apa dalil bahwa Tuhan itu ada? Apa ya? Misalnya begitu, dia nggak tahu. Nah, maka orang-orang yang seperti itu, ini mohon maaf ya, konsekuensinya berdosa tadi, karena dia punya kemampuan untuk berpikir dan tidak menggunakannya untuk belajar. Kalau dia cuma jawab begini misalnya, ya bukti adanya Tuhan ya adanya kita makhluk ini misalnya. Nah, kalau misalnya dijawab seperti itu, maka itu termasuk dalil juga. Itu termasuk dalil ijmali atau dalil yang umum. Itu sudah menggugurkan kewajiban dia. Sudah menggugurkan kewajiban itu. Oke, jadi untuk amannya teman-teman paling tidak punya dalil ijmali kira-kira begitulah, atau dalil secara umum. Ketika ditanya apa bukti adanya Tuhan, minimal ada jawabannya. Misalnya bukti adanya Tuhan itu adalah adanya kita. Itu termasuk dalil ijmali. Dalil ijmali. Tapi di sini nanti ada kok contohnya itu. Nah, ini setelah ini. Wa dalilut tafsiliyu mithaluhu idza qila. Contoh dalil-dalil tafsili itu ialah mad dalil ala wujudihi ta'ala. Apa dalil tentang keberadaan Allah Ta'ala? Ayyuqal, hendaknya dikatakan atau dijawab hadhil makhluk. Ialah adanya makhluk ini. Fayaqulu lahu sa'il, kemudian ditanya lagi, al makhluqat dallatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha atau min jihati wujudiha ba'da adam. Keberadaan makhluk ini yang menunjukkan akan keberadaan Allah itu dari sisi kemungkinannya atau dari sisi makhluk itu pernah tiada kemudian dia ada. Fayujibuhu maka kemudian dijawab wa amma idza lam yujibuhu bal qalahu hadhil makhluqat faqat. Kemudian dia berhenti sampai di situ, nggak bisa menjawab, hanya berhenti di tadi itu hadhil makhluqat, bukti akan keberadaan Allah adalah ya adanya makhluk ini. Lam ya'rif min jihati imkanihi, dia tidak tahu apakah dari sisi kemungkinannya au wujudiha ba'da adam, atau keberadaannya yang sebelumnya itu dia tiada. Fa yuqalu lahu dalilun ijmaliyun, maka itu nanti disebut dengan dalil ijmali. Apa bukti adanya Allah? Buktinya adalah misalnya adanya makhluk ini. Kemudian ditanya, keberadaan makhluk yang menjadi bukti adanya Allah itu dari sisi dia yang pernah tiada kemudian ada, atau dari sisi kemungkinannya? Nah, kalau ditanya begitu dan tidak bisa menjawab, maka itu adalah contoh, kata beliau di sini, dari dalil ijmali. Ijmali. Betul.
Berarti dari ijmal itu pendek kata memang jawaban yang singkat, yang dia sendiri tidak tahu sebenarnya dari dalil yang dia ucapkan itu gimana caranya untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Betul ya. Pokoknya dia bisa nyebut dalilnya apa, udah itu dalil ijmali. Itu maksudnya. Wa huwa kafin indal jumhur. Sementara dalil ijmali ini sudah cukup menurut pendapat yang mayoritas atau menurut pendapat yang lebih terkenal. Wa amma taklid. Nah, ini dia. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa bahwa setiap orang itu, setiap umat Islam itu harus mengetahui dalil-dalil dari 50 akidah. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu terkait dengan dalil tersebut, yang kemudian istilahkan dengan taklid di sini. Taklid itu ngekor, dia ikut-ikutan. Nah, dijelaskan di sini wa amma taklid wa huwa ayya'rifal aqidatal khamsin wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiliyan. Yang disebut dengan taklid itu adalah dia mengetahui 50 akidah, tetapi dia tidak mengetahui dalilnya, baik secara umum ataupun dalil yang terperinci. Faktalafal ulama fihi. Nah, ini dia, ini pertempuran yang kedua ini di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan taklid ini. Lebih tepatnya terkait dengan bagaimana orang yang taklid, nasibnya itu gimana. Faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat la yakfi taklid. Taklid itu enggak cukup. Wal muqallid kafir. Orang yang taklid itu dihukumi kafir. Berat ini. Jadi taklid itu seolah-olah orang yang keimanannya hanya ikut-ikutan. Ya, betul. Kalau dulu itu pernah viral kayaknya tentang iman warisan. Iman warisan. Jadi kebanyakan orang Islam, saya juga pernah survei soalnya di sekolah itu. Kenapa kalian memilih agama Islam daripada agama yang lain? Ya karena saya yakin Tuhan itu benar, katanya. Lalu saya tanya, apa buktinya kalau Tuhan itu benar? Quran, katanya. Lalu saya tanya lagi, apa buktinya Quran itu benar? Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad apa buktinya kalau benar? Dari Allah. Lalu Allah itu apa buktinya? Dia tidak tahu juga. Oh, berarti kalau begini ini imannya ikut-ikutan, nih, imannya warisan. Pendek kata, sebenarnya kalian ini masuk Islam karena orang tuanya Islam, kan? Jujur aja lah. Dan kebanyakan mereka bilang iya, katanya. Nah, berarti orang seperti itu termasuk taklid ya. Betul. Orang yang taklid itu keimanannya itu cuma ikut-ikutan. cuma ikut-ikutan saja. Nah, ada juga satu pemahaman yang perlu kita luruskan, yakni terkait dengan yakin. Misalnya, Yakin. kenapa kok memilih Islam? Karena saya yakin dengan agama Islam. Nah, yakin ini maknanya untuk saat ini mirip-mirip dengan ngotot. Pokoknya saya yakin. Apa buktinya? Enggak, pokoknya saya yakin, begitu. Oh, kayaknya ada nanti itu tentang itu. Iya, di sini juga dijelaskan begitu itu. Lautot tuh yang Iya, begitu ya. Meskipun dia misalnya membuktikan keyakinannya dengan memotong-motong tangannya, itu tidak menunjukkan bahwa dia itu bisa memberikan argumentasi terkait dengan apa yang dia yakini. Pendek kata, keyakinan baru sah dikatakan sebagai keyakinan kalau dia bisa membuktikan, gitu ya. Iya, betul. Bukan atas dasar ngotot. Saya yakin Allah itu Tuhan yang benar, tapi ditanya nggak tahu, dia tidak bisa membuktikan. Berarti keyakinannya itu keyakinan yang palsu. Betul. Keyakinan yang palsu. Nah, meyakini itu artinya adalah membenarkan. Nah, itu juga. Jadi yakin itu bukan ngotot. Kemudian yang disebut meyakini itu adalah membenarkan. Nah, catatan yang juga tidak kalah penting adalah bahwa membenarkan sesuatu hanya bisa dilakukan setelah kita tahu sesuatu itu. Misalnya kita beriman kepada Allah, artinya kita meyakini tentang atau keberadaan Allah. Kita nggak bisa kemudian membenarkan tentang Allah kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Allah. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yakin tidak sama dengan ngotot, dan yakin yang dimaksud di situ adalah membenarkan. Kemudian wal muqallid kafir. Kalau saya menduga, kenapa kok di sini dijelaskan bahwa orang yang taklid itu kafir? Maksudnya barangkali adalah orang yang taklid itu akan mudah masuk ke dalam jurang-jurang kekafiran. Karena kan orang yang taklid ini nggak punya prinsip, nggak punya pendirian, nggak punya argumentasi. Misalnya, ketika kita tanya atau kita ragukan keyakinan mereka dengan mengatakan jangan-jangan Islam itu keliru. Buktinya apa? A, B, C, D, misalnya banyak teror dan seterusnya.
yang sering disampaikan di media-media itu kan. Jangan-jangan Islam itu keliru, kemudian dia merasa ragu, kemudian dia pindah agama. Bahkan ada yang lebih lucu lagi. Dalam satu kasus itu bahwa ada seorang perempuan, saya lihat di media sosial ini. Seorang perempuan, kemudian dia sudah haji, habis itu mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus. Begitu. Kemudian dia meyakini, oh berarti yang benar ini adalah agama itu. Gitu. Akhirnya dia pindah agama. Bayangkan. Dan yang sangat disayangkan Ustaz Bayu, si perempuan itu cantiknya luar biasa. Jadi kan apa ya? Eman ya. Eman begitu juga maksudnya. Cantik-cantik masuk neraka. Nah, barangkali yang dimaksud dengan tulisan di sini adalah begitu. Orang yang taklid itu rentan terhadap kekafiran. Iya juga sih, masuk akal juga kalau begitu. Kadang gini juga dalam fikih ya, dalam fikih. Orang tidak paham dengan ilmu fikih. Misalnya dia tidak tahu perkara yang membatalkan sholat, dia tidak tahu rukun-rukunnya sholat. Kemudian dia melaksanakan sholat. Nah, pada gilirannya dia merasa sudah sholat, padahal sebenarnya sholatnya salah. Nah, jadi dirinya sendiri merasa aman karena sudah sholat, padahal sebenarnya secara syariat sholatnya tidak layak dikatakan sebagai sholat karena tidak sah. Iya, betul. Nah, berarti dalam keimanan juga begitu ya? Iya, dalam keimanan juga seperti Mungkin dia itu mengaku dirinya sudah beriman, bahkan dia ngotot bahwa saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Betul. Tapi karena dia tidak punya ilmu akidah, dalam kesehariannya boleh jadi dia tidak sadar bahwa dia sudah jatuh ke dalam jurang kekafiran. Berarti itu berarti. Betul. Oh, oke. Jadi itu konsekuensi yang harus kita hindari. Makanya di sini kemudian diwajibkan oleh sebagian ulama, bahkan tadi dikatakan ini pendapat mayoritas ulama untuk mengetahui dalil-dalilnya biar tidak terjebak dalam kekafiran. Cuma ini kayaknya masih ba'duhum kan ya? Ba'duhum, iya. Bukan keputusan final. Jadi mungkin perlu dipertegas lagi. Ba'duhum, jumhur di sini jumhur. Oh, jumhur tapi mayoritas. Ayo. Artinya kalau diadu tinju itu kalah yang sedikit itu. Begitu kira-kira. Minimal nggak langsung vonis kafir lah. Oh, betul. Kan? Makanya tadi saya menduga ini rentan pada kekafiran, maksudnya begitu. Berarti yang jumhur itu kita berdua. Iya. Sendirian. Karena kadang ada bahasa lain. Iman Anda, iman yang masih diperselisihkan. Nah, ini masih lebih sedikit menghibur lah. Kita kafir itu kayak seneraka itu kan masih tidak aman gitu kan. Jadi keimanan orang yang taklid itu masih tidak aman. Masih berada di zona yang rentan. Kalau anak-anak sekarang ini loh, udah diancam neraka, diancam dosa, enggak takut. Takut ya. Apalagi disemprot pakai semprot burung gitu. Iya. Jadi teman-teman, beliau ini salah satu guru yang gila di sekolah. Enggak. Dari kekerasan fisik akhirnya motivasi oleh Surbayu ya. Gini aja untuk menghindari kekerasan fisik pakai semprotan burung. Lalu diamalkan oleh beliau. Itu ide maju Surabaya. Tersalurkan. Tersalurkan. Baik, kita lanjut ini ya, karena ada beberapa penjelasan lagi. Wa dhaba ilaihi Ibnul Arabi was-Sanusi wa atola fi Syarhil Kubra fi raddi ala ma yaqul bi kifayatit taklid. Nah, di sini ada pendapat dari Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah terkait dengan Ibnul Arabi. Jadi ada dua nama yang mirip-mirip. Perbedaannya itu hanya pada sisi alif lamnya saja ya. Ada yang namanya itu Ibnu Arabi, ada yang Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu yang Sufi itu ya, yang terwujud itu. Sementara Ibnul Arabi ini adalah salah satu murid dari Imam Al-Ghazali. Iya, kemarin soalnya kan saya belajar ini, lalu saya cari PDF matan kitab Kifayatul Awam. Hampir semua di internet itu yang saya temukan satu versi itu. Ya, ini PDF yang diketik oleh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Ya, mohon maaf sebelumnya ini ya, kita klarifikasi dulu. Lalu di situ selain matan ada catatan kakinya dari katakanlah pentahkiknya. Dijelaskanlah bahwa Ibnul Arabi
itu adalah sohibu madhabi wahdatul wujud. Nah, jadi pemilik madhab atau pendiri dari madhab wahdatul wujud, yang itu bertentangan dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dalam PDF versi Pondok Pesantren Al Khairat Malang itu sebenarnya kurang tepat. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi teman-teman. Kalau di rumah ada yang punya PDF, termasuk yang dikirim Ustaz Bayu kayaknya tadi itu. Oh iya, Itu ada. adalah PDF versi Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Dan ada catatan kakinya itu bahwa Ibnul Arabi katanya adalah pendiri madhab Wahdatul Wujud. Padahal di sini ada alif lamnya. Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi itu dua nama yang berbeda. Kalau Ibnul Arabi itu muridnya Imam Al-Ghazali, dan beliau ini juga madhab fikihnya adalah Maliki kalau saya lihat itu. Padahal di sini juga sudah ada keterangannya nih. Sudah ada keterangannya di kitab hasyiahnya, yakni Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam. Di sini sudah ada keterangannya bahwa itu dua orang yang berbeda. Sama kayak ini juga, sama kayak Ibnul Jauzi dengan Iya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Yang kalau kita Itu lihat juga. di ini, di mana, di apa itu, di internet itu biasanya itu. Apa itu? Bukan. Di Google. Pokoknya ada di Google itu, kalau kita cari misalnya Ibnul Jauzi, nanti Wikipedia ya. Di Wikipedia itu dijelaskan bahwa orang yang Anda cari ini berbeda dengan ini. Iya. Sampai ada penegasan Sampai begitu ada ya? penegasan. Berarti saking seringnya salah kaprah orang membedakan antara Ibnul Jauzi. Dengan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Oke. Kalau Ibnul Jauzi itu harus sunnah. Ibnul Qayyim, nah jadi sendirilah. Itu Wahabi. Wahabi. Kat. Sensor tadi itu ya. Nah di sini Imam Sanusi dengan Ibnul Arabi itu menulis panjang untuk kemudian menolak pendapat yang mengatakan bahwa cukup dengan taklid. Oke. Lakin nukila annas Sanusi roja'a an dzalika wa qala bi kifayati taklid. Tapi ada isu, ada kabar bahwa Imam Sanusi itu menarik pendapatnya yang mengatakan bahwa taklid itu tidak cukup. Terus yang betul gimana? Yang betul adalah cukup dengan taklid. Ada isu seperti itu, dan ini pendapat Imam Sanusi katanya. Nah, ini kalau saya lihat di hasyiahnya di bagian sini. Iya. Di hasyiahnya di situ ada penjelasan dari Syekh Al-Yusi. Nah, di sini di penjelasan beliau dikatakan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah wadzalika anna Sanusi nasabu adamul ittifaq bit taklid fi sardil kubra was sughra ilal jumhur. Jadi pendapatnya Imam Sanusi bahwa tidak boleh dalam keimanan kita itu ikut-ikutan, itu dijelaskan di dalam kitab Syarah Kubro dan Syarah Sughronya. Sementara wa nasabul ittifaq bihi fi syarhil muqaddimat, Imam Sanusi mengatakan cukup atau boleh kita iman itu ikut-ikutan di dalam kitab Syarah Muqaddimat. Nah, itu seolah-olah menjadi jenjang, kata beliau ini nanti penjelasan lanjutannya, menjadi jenjang. Kalau untuk pemula banget, oke lah, tidak apa-apa ikut-ikutan, cukup taklid, boleh lah seperti itu. Tapi untuk kelas lanjut, Boleh taklid. tapi walaupun boleh, ini ada keterangan di bawahnya lagi nih. Wa qala bi kifayati taklid ay fil iman ma'al isyan. Tetap berdosa. Nah, tetap beriman berdosa. tapi dia berdosa. Jadi teman-teman kalau tidak paham ilmu tauhid, padahal masih termasuk orang yang mampu untuk berpikir, maka imannya masih tetap diakui sah, tapi dia dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Artinya gini, duduk dosa, berdiri dosa, balik dosa, ngopi dosa terus itu, sampai kemudian dia tahu dalilnya berdasarkan pendapat ini. Mungkin bisa digarisbawahi ahli an-nazar itu harus tahu bahasa Arab atau sekedar berpikir. Nah, iya. Apa itu ahli an-nazar? Ahli yang ini ya, maksudnya apa namanya, punya kapasitas untuk berpikir itu ya. Udah harus modok. Enggak, 20 tahun. Pokoknya bisa ya mikir. Bisa berpikir. Wah, Oh ya, karena dalil itu kan kadang begini ya, kesalahpahaman juga. Ketika ditanya mana dalil, lalu kita menyebutkan bahwa ini premis major, premis minor gitu ya, pakai logika, pakai akal lah begitu. Kita menyebutkan dalil itu dengan akal. Lalu sebagian orang menganggap itu bukan dalil.
Karena dalil itu menurut sebagian orang harus berbahasa Arab atau motifnya dari Quran atau dari hadis atau dari kalamnya ulama. Jadi seolah-olah kalau kita hasil mikir sendiri itu seolah-olah bukan dalil. Padahal dalam ilmu akidah dalil itu ada dua ya, ada dua macamnya ya. Yang pertama adalah dalil nakli, yaitu sumbernya dari Quran dan hadis, dan yang kedua ada dalil akli yang sumbernya adalah dari akal. Nah, yang menarik ini yang menarik. Syekh Abdullah Nahrawi itu juga menjelaskan di situ bahwa terkait dengan fungsi, maka dalil akal ini harus didahulukan daripada dalil nakal, Quran dan hadis secara fungsi. Tapi secara kedudukan Quran dan hadis itu tetap posisinya di atas. Artinya begini, kita tidak bisa memahami Quran dan hadis hanya tidak bisa memahami Quran dan hadis tanpa akal. Iya. Nggak bisa itu. Atau bahasa yang lebih akademik mungkin ya, secara epistemik, ya, secara epistemologis, untuk memahami Quran kita butuh akal. Dalam hal itu, dalam konteks epistemologi, maka akal derajatnya lebih diunggulkan daripada Quran dan hadis. Tapi dari sisi hakikat yang lebih unggul adalah Al-Quran dan hadis. Jelas ya seperti itu. Karena kalau kita lihat ini juga, kalau kita lihat di tauhid itu rata-rata dalil yang digunakan itu adalah dalil akli. Makanya tadi hal ini Alasannya kenapa itu ya? Kok lebih banyak menggunakan dalil akli itu di kitab-kitab ini? Apakah itu tawaran mereka dalam arti misalnya karena yang konteks yang berlaku pada saat itu adalah berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah misalnya? Boleh jadi itu salah satu konteksnya. Karena Ahlus Sunnah ini kan pada saat itu berhadapan salah satunya dengan Mu'tazilah, satu golongan yang sangat dekat secara pemikiran dengan para filosof. Mereka terkenal dengan aliran yang sangat rasional kira-kira. Maka kemudian muncullah Ahlus Sunnah untuk mengalahkan pemikiran-pemikiran atau bahkan membantah pemikiran-pemikiran mereka. Jadi makanya dalil-dalil akli ini yang perlu didahulukan. Di samping juga memang secara naluri ya, kita itu lebih suka menerima atau lebih puas menerima dalil-dalil yang bersifat rasional. Itu kepuasan tersendiri bagi akal kita. Di satu sisi juga memang agama ini kan diberikan atau dititipkan kepada makhluk yang berakal. Jadi kalau akalnya nggak dipakai ngapain itu ya? Bahkan syarat beragama itu harus berakal. Harus berakal. Harus mukallaf. Orang mukallaf itu kategorinya dua, berakal sama dewasa. Artinya memang sejak awal agama ini diperuntukkan oleh orang berakal gitu kira-kira. Nah, ini sedikit lagi nih. Tadi ada isu bahwa Imam Sanusi itu menarik pendapatnya yang mengatakan mula-mula bahwa taklid itu tidak cukup. Kemudian beliau memperbarui pendapatnya dengan mengatakan bahwa taklid itu cukup. Tetapi lakin lam naro fi kutubihi illal qaula bi adami kifayati. Tapi Imam Ghazali sudah mencari barangkali di kitab-kitabnya dan tidak menemukan pendapat yang seperti itu. Walhasil Imam Sanusi tetap pada pendapatnya bahwa taklid itu tidak cukup. Harus tahu setidaknya dalil yang ijmali. Barangkali ada komentar. Berarti kalau disimpulkan, sementara kalau versi Kifayatul Awam, pendapat yang pertama kifayat taklid itu ba'duhum. Kemudian yang jumhur malah lam yakfi. Cuma ini kan masih versi Kifayatul Awam. Iya, betul. Karena di kitab-kitab lain kalau kita cari bahkan dirinci sampai 5-6 perbedaan pendapat. Nah, di sini ada sih. Kalau di Nurul Dolam itu ada 5 kalau tidak salah. Jadi masih ada lah angin segar. Iya, betul. Untuk para pemula yang mungkin masih belum siap untuk dikafir-kafirkan. Betul. Oleh kajian. Meskipun ini juga, meskipun kalau saya pribadi itu tidak setuju ketika misalnya tidak tahu dalil sama dengan kafir. Makanya tadi saya menduga bahwa yang dimaksud di sini adalah berkonsekuensi atau mengkhawatirkan terjerumus dalam kafiran. Rawan itu maksudnya itu begitu. Boleh tidak menawarkan. Jadi di antara dia dianggap taklid, cuman dia berdalilkan saya yakin karena saya tidak mengingkari. Oh, tapi ada setelah saya pikir-pikir waktu itu ada, karena kan di sini ini kan kita harus mengetahui atau wajib mengetahui 50 akidah.
Dari sifat wujud apa, kidam apa, baku apa, dan seterusnya itu, barangkali kita bisa menggunakan satu dalil saja untuk mengcover semua akidah 50 itu. Misalnya, apa dalil sifat wujud, sifat baku, dan seterusnya? Dalilnya satu, wujudul alam misalnya begitu. Atau bahasanya tadi wujud hadhil makhluqat. Hadhil makhluqat itu. Jadi dengan satu dalil itu kayaknya bisa mengcover 50 akidah itu. Kayaknya. Itu ketika pakai dalil. Ketika pakai dalil. Nah, yang saya tawarkan tadi adalah dalil berupa tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Misal kewajiban kita untuk mengimani malaikat. Itu kan tidak harus menghafal kan? Iya. Ternyata tuntutannya hanya ketika diajukan, kau yakin tak malaikat Jibril ya penyampai wahyu? Ya sekedar iya dan saya tidak mengingkarinya walaupun tidak hafal, sudah cukup kan? Apa itu disebut dalil ya kalau begitu? Tidak mengingkari, Tidak mengingkari. dianggap yakin. Ya gimana? Berat itu ya, berat. Itu. Berat. Kalau dianggap dalil mungkin tak lah. Kalau dianggap beriman. Beriman. Nah, jadi level berimannya itu tanpa dalil. Kalau memang tak dianggap dalil, Iya. tapi minimal dia udah i'tikad jazim. Kenapa jazim? Karena dia tidak mengingkari. Nah itu berat kayaknya itu. Ya, termasuk minimal inilah. ditampung lah ya kan. Minimal iya. Ini termasuk inilah berarti termasuk dianggap beriman karena taklid. Iya. Tapi juga kalau dia termasuk orang yang mampu berpikir, berarti dia dianggap bermaksiat. Itu versi. Betul Allah. Iya. Atau umumnya kan begitu. Oh ada lagi ini. Ada nggak pendapat yang tidak dianggap berdosa sama sekali? Kan enak kalau ada. Ada taklid, saya pernah lihat itu di Taudihat itu. Di kitab Taudihat itu dijelaskan bahwa ada taklid kalau tidak salah. Taklid yang aman. Oh, ada taklid yang aman. Taklid yang aman itu ada, misalnya apa bukti bahwa Allah itu ada? Buktinya adalah di Quran dijelaskan. Oh. Di Sunnah dijelaskan. Begitu. Ya. Taklid terhadap Quran dan hadis. Oh berarti global banget itu. Global banget, umum banget berarti ya. Bukan dianggap berdalil nakli. Bukan. Kalau berarti seolah-olah begini. Kamu percaya tidak adanya Tuhan? Percaya. Apa buktinya? Ya di Quran itu. Begitu berarti. Iya, begitu berarti. Percaya tidak kamu kalau surga neraka ada? Percaya. Apa di Quran? Ya di Quran ada. Gitu ya. Di Quran Percaya ada. enggak bahwa hari kiamat ada dajjal gitu. Iya. Anak muda tuh sekarang ternyata suka nanya tentang dajjal gitu. Berarti yang tanggung jawab di akhirat nanti siapa ini pendapat ini? Hah? Allah. Yang apa? Yang tanggung jawab di akhirat nanti menyelamatkan game. Ya, ada juga sih ini salah satu pendapat di Tahqiqul Maqam ini. Di sini cukup katanya bahkan min ghairi isyan mutlakon. Pendapat yang keempat tahun ini terakhir Sesegar di, itu. di halaman ke-30 di Tahqiqul Maqam versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah Tanpa berdosa berarti. tanpa berdosa sama Mutlak sekali. lagi. Jadi dia imannya hanya ikut-ikutan, dia tidak punya dalil sama sekali, bahkan dalil yang umum seperti adanya makhluk cuma mengucapkan itu dia tidak bisa. Itu cukup menurut pendapat yang keempat. Tapi masa iya ada yang tidak bisa mengetahui itu? Sejauh Setidaknya ini kan- sih saya tidak pernah menemukan. Minimal closing statement imannya masih diperselisihkan. Iya, iya. Minimal lah itu ya, minimal. Masa betah sih dengan iman yang selevel itu? Oh, atau ada lagi ini di mana kalau tidak salah itu di Sarah Sughra punya Imam Sanusi itu. Jadi orang yang tahu dalil itu tidak harus bisa menyusun argumentasinya. Dalam arti begini, misalnya ada orang kita tanya apa bukti dalil adanya Allah? Apa dalil bahwa Allah itu ada? Misalnya. Dia tahu dalilnya apa, tapi dia tidak bisa menjelaskan. Oke. Praktik Karena sebagai keterbatasan. sebuah Iya, jasa. tidak bisa kemudian dan tidak diharuskan untuk menyampaikan ininya dalilnya, tidak harus bisa menyampaikan. Keterbatasan retorika. Betul. Ada orang introvert barangkali. Barangkali, ya. Iya, aku nggak tahu. Tiba-tiba berkeringat. Oh, wibu misalnya. Wibu ini kan biasanya agak introvert ya. Agak introvert jadi sebenarnya saya tahu. Sebagian. Oh sebagian mohon maaf kalau Jangan diutarakan. apakah anda wibu juga? Jangan. Agak-agak introvert jadi pas ditanya dia sebenarnya tahu cuma tidak bisa jawabnya, tidak bisa ngomongnya.
Berarti itu cukup juga begitu ya. Artinya tidak harus bisa menyampaikan dalilnya. Tapi tetap lebih gampang pendapat yang keempat ini bahwa taklid itu cukup dan tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat. Ya mudah-mudahan tercover lah yang tidak sempat. Karena sementara ini saya menduga ini bahwa karena ada beberapa orang yang dia punya kemampuan berpikir tapi lingkungan tidak mendukung. Oh iya. Iya. Karena hal-hal seperti itu juga perlu kita pertimbangkan. Jangan kemudian dijustifikasi tanpa mempertimbangkan situasi-situasi seperti itu. Lingkungan tidak mendukung misalnya, kemudian orang-orang yang ahli di bidang itu atau bisa mengajarkan tentang itu nggak ada, misalnya cuma bisa misalnya ada ustadz-ustadz yang cuma bisa mengajarkan ngaji misalnya. Kan situasi begitu perlu kita pertimbangkan, apalagi di Singkawang. Singkawang Jadi Singkawang apa Singkawang? Singkatannya apa tadi? Masing-masing Masing-masing cari uang, masing-masing cari uang. Jadi uang kok dicari. Ya Allah, saya teringat dengan kawan saya itu. Spill namanya dong. Jadi minimal dengan adanya pendapat yang nomor sekian itu kita tidak menganggap masyarakat Singkawang ini berdosa. Betul, Misalkan betul. kita menganggap itu kemungkaran dan ketika Singkawang kena azab, kita tuh tidak langsung nyalahin mereka. Iya betul. Alternatifnya berarti kalau pendapat itu yang dipakai, apakah nanti tidak kemudian dampaknya itu orang-orang di kawan jadi santai-santai aja lah, tidak perlu ikut kajian mampir misalnya, atau juga taklid cukup misalnya gitu gimana? Tetap kembali ke tadi bahwa situasi keimanan mereka itu masih berada di zona yang tidak aman. Malah Hmm. Masih diperdebatkan. bahasa Nah, sementara yang tahu dalilnya itu sudah aman, sudah tercover. Oh, berarti solusi terakhir berarti untuk orang yang memang hanya sekedar beriman ikut-ikutan, tidak punya dalil sama sekali, ya kita cari dalilnya untuk mereka supaya imannya tetap selamat. Menurut ulama. Iya. Tapi di sisi lain kita juga tetap berusaha mengikuti pendapat jumhur ulama. Dikhawatirkan pendapat jumhur ulama ini yang suatu saat ternyata terbukti benar bahwa yang taklid itu padahal dia mampu untuk berpikir, tapi dia tidak mau berpikir, takutnya dianggap sebagai dosa keimanannya. Oke. Betul. Ada lagi pembelaan untuk yang tidak punya dalil. setidaknya closing statement dari penulis Kifayatul Awam ini, Syekh Al-Qudoli, wala takun iman qolada fi aqdiddin fayakun iman kamu talifan atau mukhtalafan fi. Jadi tetap dengan closing statement yang sama. Sebanyak apapun kill pendapat-pendapat yang bisa dicomot dari manapun itu, tapi jangan kau jadikan imanmu itu masih dalam ranah level yang diperdebatkan. Iya. Wah, itu Masa itu. iman tapi mukhtalaf. Jadi carilah iman yang betul-betul memberikan ketenangan, bukan yang masih memberikan kegelisahan. Seperti yang mereka masih Kalau tahu diri. Kalau ini kan apa? Kalau pacaran aja nggak mau diganti, masa iman dan mau diganti? Wah. Kan begitu. Oh, tolong mem. Iya. Oh, udah dapat dah kan? Oke lah, itu kayaknya closing statement yang ini yang cukup. Meledak. Cukup meledak. Sementara kita sudahi dulu ya, barangkali ya. Siap. Karena ini masih mukadimah. Insya Allah nanti di hari Rabu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan awal, yakni tentang bagaimana penjelasan tentang hukum akal, wajib akal, mustahil akal, dan jaiz akal. Karena ini adalah gerbang awal atau bisa dibilang kata kunci untuk memahami ilmu akidah atau tauhid. Yang artinya kalau tidak paham hukum akal, maka akan amat sangat kerepotan memahami tauhid atau mempelajari ilmu akidah. Oke, sementara itu dulu ya. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.